Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Aminatun Hidayah dari kelas S3A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah membaca dengan dosen pengampu Bapak Nur Irwansyah dengan materi tahapan membaca. Baik teman-teman, di sini tahapan membaca terbagi menjadi dua. Yang pertama, membaca permulaan atau membaca mekanik. Yang kedua, membaca pemahaman atau membaca lanjut. Selanjutnya, untuk membaca permulaan atau membaca mekanik. Setiap orang yang akan belajar membaca terlebih dahulu memasuki tahap membaca permulaan. Tahap ini merupakan tahap awal dalam belajar membaca. Dalam hal ini, membaca permulaan bersifat mekanis yang dapat dianggap berada pada urutan yang lebih rendah. Membaca permulaan merupakan suatu keterampilan awal yang harus dipelajari atau dikuasai oleh pembaca. Membaca permulaan adalah tingkat awal agar orang bisa membaca. Selanjutnya, membaca permulaan ini mencakup ada 4. Yang pertama, pengenalan bentuk huruf. Yang kedua, pengenalan unsur-unsur linguistik. Yang ketiga, pengenalan hubungan atau korespondensi pola ejaan dan bunyi. Yang keempat, kecepatan membaca bertaraf lambat. Selanjutnya, anak perlu dilatih membaca kalimat lengkap yang terdiri atas pola subjek, predikat, objek, keterangan. Kemudian, anak pun harus dilatih membaca kalimat kompleks atau kalimat majemuk. Bahkan untuk siswa kelas 2 dan 3 sekolah dasar perlu dilatih membaca wacana pendek. Dalam membaca permulaan atau mekanik, anak perlu dilatih membaca dengan pelafalan yang benar dan intonasi yang tepat. Oleh sebab itu, teknik membaca nyaring sangat baik diterapkan dalam membaca permulaan. Dalam hal ini, anak perlu diberikan contoh membaca yang benar sehingga anak bisa meniru cara membaca kita. Membaca permulaan diberikan di kelas rendah sekolah dasar, yaitu di kelas 1 sampai dengan kelas 3. Pada saat anak-anak memasuki kelas 4 sekolah dasar, mereka harus memasuki tahap membaca pemahaman. Selanjutnya, membaca pemahaman atau membaca lanjut. Membaca pemahaman merupakan keterampilan membaca yang berada pada urutan yang lebih tinggi. Membaca pemahaman adalah membaca secara kognitif atau membaca untuk memahami. Pada dasarnya, membaca pemahaman merupakan kelanjutan dari membaca permulaan. Apabila seorang pembaca telah melalui tahap membaca permulaan, ia berhak masuk ke dalam tahap membaca pemahaman atau membaca lanjut. Di sini, seorang pembaca tidak lagi dituntut bagaimana ia melafalkan huruf dengan benar dan merangkaikan setiap bunyi bahasa menjadi bentuk kata, frasa, dan kalimat. Tetapi di sini ia dituntut untuk memahami isi bacaan yang dibacanya. Selanjutnya, ada pemahaman dalam membaca. Sehubungan dengan tingkat pemahaman, pada dasarnya kemampuan membaca dapat dikelompokkan menjadi 4 tingkatan. Yang pertama, pemahaman literal. Yang kedua, pemahaman interpretatif. Yang ketiga, pemahaman kritis. Dan yang keempat, pemahaman kreatif. Selanjutnya, aspek-aspek membaca pemahaman. Seorang pembaca perlu mengetahui aspek-aspek membaca pemahaman. Beberapa aspek membaca pemahaman sebagai berikut. Yang pertama, memahami pengertian sederhana atau leksikal gramatikal. Yang kedua, memahami signifikansi atau makna atau maksud dan tujuan pengarang. Yang ketiga, evaluasi atau penilaian atau isi bentuk. Yang keempat, kecepatan membaca yang fleksibel, yang mudah disesuaikan dengan keadaan.
Selanjutnya, dalam mengajarkan membaca pemahaman, seorang guru akan melihat beberapa manfaat berikut. Yang pertama, menyuruh siswa mencari teks bacaan yang sesuai dengan keinginannya masing-masing. Yang kedua, membagi pekerjaan untuk hari itu menjadi 2 atau 3 seksi agar dia dapat menyelang-nyeling teknik mengajar dan memisahkan kesukaran kosakata. Yang ketiga, memberi motivasi kepada siswa terhadap bacaan dengan jalan menghubungkan bahan bacaan dengan pengalaman-pengalaman pribadi siswa. Yang keempat, menyatakan maksud dan tujuan membaca. Yang kelima, menjelaskan setiap kesukaran dalam bagian pertama. Kesukaran bunyi, struktur kalimat, sintaksis, kosakata, kiasan-kiasan, dan peribahasa. Yang keenam, menghasilkan sebuah rangkuman yang lengkap dari bacaan. Yang ketujuh, menyuruh siswa menyampaikan hasil pemahaman membacanya di depan kelas dengan menggunakan bahasanya sendiri. 8. Melibatkan seluruh kelas dalam kegiatan-kegiatan yang saling berhubungan. Ke-9, memberi tugas membaca paragraf di rumah sebagai bahan studi. Baik teman-teman, kesimpulannya adalah membaca permulaan adalah tingkat awal agar orang bisa membaca. Dalam membaca permulaan atau mekanik, anak perlu dilatih membaca dengan pelafalan yang benar dan intonasi yang tepat. Membaca pemahaman atau membaca lanjut pada dasarnya merupakan kelanjutan dari membaca permulaan. Apabila seorang pembaca telah melalui tahap membaca permulaan, ia berhak masuk ke dalam tahap membaca pemahaman atau membaca lanjut. Di sini, seorang pembaca tidak lagi dituntut bagaimana ia melafalkan huruf dengan benar dan merangkaikan setiap bunyi bahasa menjadi bentuk kata, frasa, dan kalimat. Baik, untuk tahapan membaca cukup sampai di sini materinya. Buat teman-teman, terima kasih yang sudah mendengarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.